Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihan Rendra Pramana dari kelas A PTRP dengan NIM akhir 103. Pada kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang bagaimana cara membuat peta untuk analisis kebencanaan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan melakukan analisis bencana dari potensi banjir. Nah, untuk file yang harus disiapkan itu adalah band Citra Landsat 8 pada band 10, 7, 5, 4, 3, dan 2. Untuk bandnya sendiri yang sudah dilakukan koreksi top of atmosphere. Selanjutnya adalah peta NDVI dan NDVI. Setelah kita menyiapkan beberapa file yang sudah disebutkan tadi, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat peta NDVI. NDVI ini digunakan untuk analisis awal tentang potensi suatu genangan di suatu wilayah. Untuk rumusnya sendiri, untuk NDVI sendiri kita akan menggunakan 3 model kemungkinan. Untuk yang pertama itu kita harus membuat yang permodelan pertama, yaitu rumusnya menggunakan band 5 ditambah band 5 mohon maaf dikurangi band 7 kemudian dibagi dengan band 5 tambah band 7. Nah, seperti ini. Ini lalu kita beri nama. Nah, untuk ini adalah peta NDVI permodelan pertama. Lalu kita klik OK. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk NDVI yang kedua itu menggunakan rumus band 3 dikurangi dengan band 5. Lalu dikurangi dengan band 3 tambah band 5. Kemudian kita beri nama. Nah, ini adalah rumus untuk yang NDVI yang kedua. Lalu kita klik OK. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang NDVI model terakhir itu menggunakan rumus band 5 dan band 3 dengan band 7. Caranya juga masih sama. Lalu dibagi dengan band 3 tambah band 7. Kemudian kita beri nama seperti ini. Ini adalah rumus untuk permodelan ketiga. Lalu kita klik OK. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari antara ketiga kemungkinan ini kita akan menganalisis awal tentang hasil yang lebih akurat gitu. Jadi di antara ketiga ini ada hasil yang dinilai lebih akurat untuk bisa dilakukan di proses-proses selanjutnya. Nah, bisa kita lihat caranya dengan kita berubah warnanya. Misal ini kita ubah menjadi biru seperti ini. Nah, semakin tinggi nilai dari NDVI menandakan bahwa potensi terjadi genangan di wilayah tersebut itu semakin tinggi juga. Untuk di wilayah Kabupaten Karanganyar sendiri ini dinilai kurang akurat karena pada bagian pegunungan atau di wilayah timur itu dia berwarna gelap yang menandakan bahwa peluang terjadinya genangan itu cukup besar. Padahal untuk di wilayah pegunungan sendiri itu air hanya melimpas atau hanya mengalir, tidak menggenang. Sedangkan untuk yang model kedua dan ketiga, untuk model
Untuk model kedua ini lebih akurat dibandingkan dengan model pertama karena pada wilayah pegunungan itu cenderung berwarna agak biru, agak putih, yang menandakan bahwa peluang terjadinya gedangan itu tidak sebesar dengan yang pertama. Kemudian untuk yang model ketiga, nah untuk model 3 sendiri, model 2 dan model 3 ini dinilai lebih akurat karena pada wilayah pegunungan itu dia cenderung berwarna agak muda, yang berarti peluang terjadinya gerangan itu cukup kecil. Sedangkan pada wilayah barat yang merupakan wilayah perkotaan ini berwarna gelap, yang menandakan bahwa peluang terjadinya gerangan itu cukup besar. Ini setelah kita membuat NDVI, langkah selanjutnya kita akan membuat flow accumulation atau akumulasi dari genangan air ini. Nah, sebelum kita membuat flow accumulation, kita akan pastikan sudah punya peta flow direction. Flow direction ini lalu kita olah menjadi flow accumulation dengan cara klik Spatial Analyze Tools, lalu ke hydrology, lalu flow accumulation. Kemudian input berupa flow direction, kemudian kita simpan dan beri nama. Kemudian kita klik OK. Setelah kita membuat flow accumulation atau jejak air mengalir, jejak tentang air mengalir di Karanganyar, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat aspek. Aspek ini yang harus disiapkan pertama adalah ini peta SRTM yang sudah diklip dengan Kabupaten Karanganyar. Lalu untuk membuat aspeknya, kita masuk ke Art Toolbox, lalu ke 3D Analyze Tools, lalu Raster Surface, dan aspek. Kemudian masukkan inputnya. Lalu kita beri nama. Kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar. Misal hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi isinya nanti berupa arah mata angin. Ada north, northeast, east, southeast, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kita membuat peta aspek, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat dari peta hillshade atau cekungan. Caranya juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu 3D Analyze Tools, Raster Surface, lalu masuk ke hillshade. Kemudian inputnya sama, masih berupa data SRTM. Lalu untuk ini kolom-kolom terakhir ini kita biarkan saja. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Kemudian data ini perlu dilakukan reklasifikasi. Data ini perlu dilakukan reklasifikasi agar nilainya menjadi berurutan. Caranya sama seperti sebelumnya juga. Masuk ke Spatial Analyze Tools, Reclass, lalu Reclassify. Masukkan data hillshade. Lalu kita ubah menjadi equal interval, ubah kelasnya menjadi 5, klik OK. Nah, untuk hillshade ini
dibalik nilainya. Jadi dibalik jadi 5, 4, 3, 2, dan 1. Lalu kita beri nama lalu kita klik OK. Nah, kemudian lakukan juga hal yang sama, yaitu melakukan reclassify terhadap aspek. Setelah kita melakukan reklasifikasi curah hujan, kita memasuki langkah terakhir, yaitu melakukan overlay. Tetapi sebelum melakukan overlay, kita akan melakukan reklasifikasi dari NDWI yang ketiga, atau NDWI yang memiliki nilai yang lebih akurat daripada NDWI kedua dan yang pertama. Caranya yaitu melalui reclassify, lalu masukkan datanya NDWI 3 seperti ini, lalu kita ubah kelasnya menjadi 5. Oke. Nah, untuk nilainya kita biarkan saja. Yang nilai kecil kita beri nilai kecil, yang besar kita beri nilai besar. Lalu beri nama. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Terakhir, setelah melakukan reklasifikasi terhadap nilai NDWI 3, berikutnya kita melakukan overlay. Caranya yaitu masuk ke Special Analyze Tools, lalu masuk ke Overlay, lalu ke Wake Overlay. Jadi untuk menghitung potensi banjir, kita ada 4 aspek ya, yaitu tadi NDWI, curah hujan, hill sheet, dan aspek. Pertama-tama kita masukkan NDWI-nya, lalu masukkan curah hujannya, lalu masukkan lagi hill sheet, dan yang terakhir masukkan aspeknya seperti ini. Nah, untuk curah hujan sendiri, karena penyebab utama dari banjir itu adalah curah hujan, maka curah hujan kita beri nilai 40%. Sementara yang lainnya kita beri nilai 20. Seperti ini. Lalu kita beri nilainya dari 1 dan dari 1 ke 5. Lalu kita simpan. Lalu kita cek kembali. Lalu kita klik OK. Hasilnya nanti kurang lebih muncul seperti ini. Jadi untuk Kabupaten Karanganyar ini terdiri dari 4 kelas. Yang berwarna hijau ini merupakan daerah yang memiliki potensi genangan yang tinggi. Sementara untuk nilai yang berwarna kemerahan itu menunjukkan bahwa potensi genangan yang terjadi itu
cukup kecil seperti itu. Selanjutnya, jika pada video pertama kita tadi membuat peta tentang potensi genangan, untuk kali ini kita akan membuat peta tentang potensi kekeringan. Sebelum membuat peta kekeringan, ada beberapa file yang harus dipersiapkan. Yaitu yang pertama adalah file NDVI, lalu file NDWI, yang ketiga yang tadi pada video pertama kita olah, lalu ada band 4, 5, dan 7, lalu yang terakhir adalah citra LST. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menyiapkan file, langkah berikutnya kita akan menghitung nilai dari NDDI. Caranya yaitu kita masuk ke raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya. Nah, untuk rumus sendiri yaitu NDVI dikurangi dengan NDWI, lalu dibagi dengan NDVI ditambah NDWI. Yaitu sekarang kita masukkan NDVI-nya, lalu dikurangi dengan NDWI, lalu kita masukkan lagi NDVI ditambah dengan NDWI. Untuk nama filenya kita beri nama NDVI. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya munculnya seperti ini. Jadi untuk peta NDDI nanti akan muncul petanya. Nah, kalau berdasarkan dari NDVI dan NDWI, menandakan bahwa wilayah Kabupaten Karanganyar sendiri itu tidak rawan terhadap kekeringan. Langkah selanjutnya, setelah kita menghitung NDDI dari Kabupaten Karanganyar, kita akan menghitung nilai dari DDI. Caranya yaitu masuk ke raster kalkulator. Nah, rumusnya sendiri yaitu band 5 dikurangi dengan band 4, lalu dikurangi dengan band 5 dikurangi band 7. Jadi seperti band 5 kurangi band 4, itu dikurangi band 5 kurangi band 7. Kemudian kita beri nama DDI, lalu klik OK. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, setelah kita menghitung NDDI tadi, diperoleh hasil seperti ini. Nah, untuk pembahasannya, jadi untuk NDDI sendiri kalau nilainya kurang dari 0 atau negatif, menandakan bahwa wilayah tersebut cenderung tidak mengalami kekeringan. Contohnya pada wilayah ini, sini jika dilihat berdasarkan warnanya cenderung agak muda, yang berarti tidak rawan kekeringan. Kita menghitung DDI, langkah berikutnya adalah kita akan mencari nilai TVI atau Thermal Vegetation Index. Nah, rumus dari TVI sendiri yaitu LST dibagi dengan nilai EV. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan TVI, ada beberapa band tambahan yang harus dipersiapkan. Itu band 2, band 5, dan band 4 yang sudah dikoreksi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan itu dengan cara masuk ke raster kalkulator. Nah, lalu masukkan LST,
kemudian dibagi dengan 2,5, lalu dikalikan dengan band 5, lalu dikurangi dengan band 4. Kemudian dibagi lagi dengan band 5 ditambah 6 lalu dikurangi dengan 7,5, lalu dikalikan dengan band 2, kemudian ditambah 1. Seperti ini rumusnya, yaitu LST dibagi EV, sedangkan untuk Landsat 8 itu seperti ini rumusnya. Lalu kita beri nama TVI. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi setelah kita melakukan proses dari awal sampai akhir, inilah hasil akhir dari peta tentang potensi kekeringan. Nah, untuk potensi kekeringan sendiri, kita bisa ubah warna. Lalu kita bisa ubah warna-warnanya, misal seperti ini. Nah, pada wilayah Kabupaten Karanganyar, di sini terlihat bahwa wilayahnya ini cenderung berwarna oranye agak muda. Untuk yang berwarna gelap sendiri itu hanya terdapat di beberapa titik saja. Seperti ini. Jadi secara keseluruhan wilayah Kabupaten Karanganyar itu tidak memiliki potensi kekeringan yang tinggi. Gitu. Jika berdasarkan nilai dari TVI. Demikian langkah tutorial tentang peta potensi kekeringan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.